Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ya, senja akhir pekan yang nggak tahu di daerah kalian semua. Di daerah aku ini masih hujan dan ini gelap banget hujannya ya. Jadi ya enaknya sih kalau kami sih nggak kemana-mana. Mau kemana orang hujan? Tapi ya orang berwisata dari luar daerah kami masih banyak aja, sampai kadang-kadang jalan tuh macet gitu. Ya ini hujan dan gelap ini. Oke, sebagai langkah awal yang telah menjadi kebiasaan kita, mari kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga seluruh saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini ya, kemudian sholawat itu tercatat menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk semua ya subscribe-ku ya, semua follower itu kalau di Facebook ya, semua viewerku baik yang junior senior ya, dari Sabang sampai Merauke. Aku ndak bisa menyampaikannya satu persatu ya. Sorry, lagi lelah ya. Jadi komen-komen kalian belum sempat aku baca, nanti kalau sudah senggang aku baca ya. Mungkin ada yang perlu dikomentari atau tidak, itu nanti aku pertimbangkan. Tapi ini lagi lelah nih. Ternyata hutang tidur satu malam itu tidak akan pernah lunas dibayar tidur satu hari. Ini masih orang Jawa bilang masih geliang, masih ngantuk karena tadi malam pulang malam ya. Jadi gini loh, setelah guru Al-Quran kami meninggal ya, semoga Allah selalu merahmati dalam tidur panjangnya, yaitu Gus Ahmad Fanani. Aku memanggilnya Gus Fanani itu. Kami di antara para murid-muridnya yang tersebar itu berusaha untuk tetap menjalin komunikasi. Jadi sebetulnya ke Blitar kemarin itu menemui teman ngaji yang dulu ketika guru ngajinya masih sugeng, masih ada, itu mereka yang datang ke daerahku ya. Mereka rombongan biasanya, kadang bermobil, kadang bersepeda motor ya, gimana enaknya, dan kita ngaji bareng di sini gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ya kemarin itu ke Blitar itu ya silaturahmi ya, terus merefreshing kembali ya tentang pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh almarhum, dan itu semoga menjadi amal soleh, amal jariah bagi almarhum ya. Jadi begitu, ilmu itu termasuk amal jariah. Makanya aku berkali-kali sampaikan kepada kalian, apa yang kamu dapatkan dari sini ajarkan. Ya, kamu nggak usah medit, nggak usah pelit terhadap ilmu. Nanti Allah akan beri kamu ilmu yang baru lagi. Contohnya aku ini loh. Aku dalam setiap hari itu sebetulnya kan ini aku misleading antara yang aku harapkan, tapi ya oke lah, kita trial and error nanti bagaimana bagusnya. Kan aku sudah bilang sebetulnya bisa saja setiap hari itu kita unggah coba dua kajian ya, mampir ngombe sama kajian utama senja ini gitu. Tapi kan aku pernah bilang, tapi kalian sanggup nggak memenuhinya? Satu kali unggahan itu ya minimal 1000 viewer gitu. Ternyata kan nggak terpenuhi itu. Dan sudah berapa lama aku men-trial error ya, dua unggahan. Karena memang secara teoris itu nanti saling bisa mengkanibal, jadi tidak terfokus. Kalau langsung diunggah dua unggahan itu dalam satu hari itu, meskipun jamnya berbeda, itu bisa saling kanibal viewernya. Tapi kalau satu unggahan satu
itu dia bisa terfokus gitu, biar dia mengelompok 1.000 dulu baru kita unggah kemudian gitu. Cuma kan yang aku bilang bahwa aku ini orang yang seni ya. Semuanya terkait dengan mood, dengan ide. Ide itu kalau sudah masuk dalam otak itu kalau dibiarkan dia hilang. Nanti belum tentu datang kembali itu dan belum tentu mood lagi. Jadi mana ya, nggak bisa dipaksa-paksa. Namanya mood tuh nggak bisa dipaksakan. Jadi mumpung belum hilang, mumpung masih mood ya sudah, kita itu ada waktu kita shooting naik, kita naik ke apa, record ya, untuk kita jadikan materi gitu. Sebelum nanti hilang gitu. Meskipun sebetulnya ya seperti tadi kan tidak terpenuhi itu, tapi ya oke lah, kita coba trial error ya, kita coba learning by doing, mana yang eh, optimal ya kita coba aja dulu sambil berjalan. Dan seperti tadi yang aku bilang, setiap hari aku berusaha untuk menemui kalian ya. Dan ilmu itu ada saja nanti Allah ganti. Jadi nggak usah medit. Kamu juga belajar mengajar di sini. Belajar dan nanti keluar kamu mengajar. Mengajar apa? Ya apa yang kamu dapatkan? Apa saja yang kamu dapat dari sini, ajarkan. Karena aku berharap itu menjadi amal jariah bagimu. Aku dapat amal jariah dari kamu, kamu dapat amal jariah nanti yang kamu ajarkan. Ya. Kan hanya 3 itu, apa ya? Di antaranya kan ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh itu ya. Satu lagi apa itu? Amal jariah itu. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kalaupun kita sudah wassalam, nanti tetap aja ketika ilmu itu menjadi pencerahan bagi orang yang kita pernah ajarkan, nanti orang yang pernah kita ajarkan ngajarkannya lagi, subhanallah. Ya, ya, sesuatu yang jasadnya telah terkubur menjadi tanah tapi amalannya terus mengalir. Jadi salah satu dari amalan jariah itu ya ilmu yang bermanfaat itu. Makanya aku nggak bosan-bosan, ayolah, nggak usah medit-medit sama ilmu. Nanti Allah ganti dengan ilmu yang baru kalau kita telah memberikan ilmu kita kepada yang lain. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sudah ngopi, jadi sekarang air putih, diberi nasihat gitu sama viewer-viewerku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku coba membagikan apa yang kami diskusikan kemarin di Blitar itu ya. Semoga ada eh, manfaat yang bisa kita ambil ya. Maka tajuk kajian kita kali ini adalah antara alif dan umi. Nggak tahu ini bisa kita bikin satu season atau harus 2 season, nggak tahu ya. Antara alif dan umi ya. Nih, antara alif dan umi. Kalau lagunya Bimbo itu antara Beirut dan apa dulu? Antara Beirut, lupa aku, antara Beirut dan Afghanistan atau apa lupa aku, ada lagunya itu ya, lagunya Bimbo itu grup musik keluarga dan bagus, religinya juga, lagu-lagunya bagus ya, dari Bandung itu ya, asli Bandung. Begini, kajian kita ini kita harapkan bisa memberikan sebuah tambahan jawaban, karena memang sudah pernah kita jawab, sudah pernah kita bahas ya. Benar nggak sih ada penambahan 2000 alif seperti yang apa kita lihat dari video-video kajiannya seorang profesor yang asalnya itu dari Madura ya. Kemudian nasibnya bagus ya, bisa menjadi profesor di Amerika dan ngajar di universitas apa, lupa aku nama universitasnya. Sebentar, ini universitas apa ini namanya, Notre
Dome, Universitas, ya apa macane iki? Notre Dame ya, University ya. University of Notre of tulisannya nih yang bacanya nggak tahu lah, kalian paling pintar, lebih pintar dari aku. Notre Dame. Nah, ini ya. Ini. Seperti yang aku bilang, dan itu selalu dikutip oleh teman pendetaku yang juga doktor ya. Video-video dia itu selalu aja. Aku nggak tahu behind screen-nya apa sih ya. Kok sering mengungkap bahwa di zaman Khalifah siapa kemarin dia sebut Marwan ya, ada penambahan 2000 alif gitu. Itu itu. Dan sebetulnya sudah kita jawab kan. Videonya juga berseri itu kan. Benar enggak sih ada penambahan 2000 alif? Bukan bukan 1 2 3, 2000 loh. Ya. Kemudian kita akan menjadikan materi ini menjadi jawaban. Benarkah Umi itu buta huruf? Ya, seperti yang kalian tahu, aku pernah bikin video bahwa tajuknya itu aku menolak Nabi yang buta huruf, dan video itu dicolong sama maling dari seberang, ya, dan dia edit tentunya semau-mau dia mengedit menjadi unggahan dia, dan itu ditonton dengan banyak viewer lagi ya, tentunya dari golongan mereka juga. Jadi dikesankan bahwa aku menolak Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Jadi video itu dia potong, dia ambil bagian lalu dia belokkan. Padahal kalau kita jeli, aku menolak Nabi yang buta huruf itu kalau dipandang secara landscape, secara keseluruhan. Sedangkan aku sendiri menerima Kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabiku, ya, yang mengajariku tentang Al-Quran dan membawaku ke dalam Islam, tentunya lewat bukan langsung ke nabinya ya, lewat para ulama-ulama kita. Itu logikanya gimana? Harusnya kan logika, itu kan kalimat retorik itu judulnya itu. Aku menolak Nabi yang buta huruf. Gitu ya. Itu retorik itu. Artinya apa? Bahwa hakul yakin Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf. Gitu loh. Itu berbalik. Itu memang harus cerdas membaca tajuknya. Ya. Memang kemudian ketika itu sama anjing itu dia colong karena dia tidak izin, seolah-olah aku menolak Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf, kan jadi kacau nggak karu-karuan. Ya herannya ya materi sampah begitu ya mereka konsumsi gitu. Dan itu tidak mengefek ke aku. Maksudnya paperku tetap aja tidak langsung bersignifikan seperti apa yang ketika itu dicolong, diedit dan diunggah papernya banyak. Artinya apa? Dia para penyaksi dari unggahan yang telah diedit semaunya itu tidak punya kerangka berpikir akademis. Kalau berkerangka berpikir akademis dia harus mencari sumber aslinya. Dia merujuk ke channelku. Bener nggak sih apa yang dimaksud gitu. Kan dia bisa saja dibodoh-bodohi, dan memang dibodoh-bodohi ada orang yang bikin channel itu. Ya, ya. Jadi begitu aku sudah pernah bikin video bahwa aku menolak Nabi yang buta huruf. Artinya kalau aku menerima Kanjeng Nabi Muhammad, aku hakul yakin dengan kajian yang selama ini aku dapatkan, dengan pengetahuan yang ada, maka aku menjadi hakul yakin Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf. Gitu ya. Dan itu menjadi polemik usang sih antara kita di internal kita. Makanya ketika ada teman-teman ya yang dari seberang sana terus mengajukan tentang Nabi yang buta huruf, aku sih kadang-kadang ya kalau aku mau jawab aku jawab, kalau enggak ya aku enggak jawab lah gitu. Ya terserah saja kamu diskusi sama mereka yang percaya kalau Nabi buta huruf gitu aja, daripada aku menjelaskan itu ke dia dan capek.
Ya. Jadi aku sering diserang, ini lo nabimu buta huruf gitu. Aku kasih senyum saja. Secara faktual historis ya, mana ada mungkin seseorang yang buta huruf itu sedangkan warisannya aja itu Al-Quran yang di dalamnya ada disebut kitab, tentunya ada tulisan-tulisan, terus orangnya buta huruf yang diwarisi itu apa ya mungkin gitu kan. Itu gampangan saja lah ya. Oke. Tapi ya begitulah mengikis sebuah cerita yang itu sudah berurat dan berakar bahkan berkarat itu tidak mudah. Itu naturali di kalangan Kristen, di kalangan Islam juga begitu. Kalau sebuah cerita itu dongeng itu sudah masuk, dogma itu sudah masuk, itu sulit dibenahi. Terus terang saja dalam internal kita kan Kanjeng Nabi buta huruf itu menjadi dongeng yang begitu diajarkan secara sistematik dari satu generasi ke generasi yang lain tanpa melakukan koreksi. Bener gak sih Nabi itu buta huruf? Ya. Untungnya ini bukan hal yang fundamental. Artinya mau kita percaya Nabi buta huruf, mau tidak buta huruf itu tidak mengganggu syahadah kita. Itu untungnya. Memang itu sebuah keuntungan bagi kita bahwa meskipun itu dongeng yang itu sudah ditanamkan dan dia menjadi dogma, itu tidak mengganggu akidah kita. Beda dengan yang di seberang sana gitu loh. Ya. Beda. Tapi bagaimanapun harus kita akui itu masalah dan sulit. Makanya ketika aku memberikan sebuah penjelasan bahwa Alkitab itu tidak pernah menjelaskan tentang Tritunggal dan tidak ada pun satu pesan yang bisa itu diterjemahkan sebagai tafsiran Tritunggal, itu sulit. Karena itu sudah menjadi dogma yang ditanamkan dari generasi ke generasi. Sama dengan yang di sini, cuma yang di sini menyangkut akidah, yang di Islam tidak menyangkut akidah, gitu aja. Cuman prinsip yang aku mau sampaikan ke kalian, ketika dogma itu sudah sekian lama berurat dan berakar bahkan berkarat, tidak mudah dihilangkan, kecuali bagi mereka-mereka yang memang berkerangka berpikir rasional sejati. Makanya aku mengusung Islam rasionalis itu ya. Pernah satu saat aku oleh sebuah organisasi Islam terbesar dan tertua. Jadi aku dulu sering memberikan kajian ketika aku diminta untuk memberikan kajian pembekalan kepada mereka, dai-dai mudanya itu ya. Akhirnya berdebat lama itu. Aku bilang Nabi itu ya tidak buta huruf lah, ya bisa baca. Dia bilang buta huruf. Dan itu lama. Aku jelaskannya dia tidak mau tahu. Karena dia sejak kecil sudah dicekoki sama dongeng itu. Nabimu buta huruf, nabimu buta huruf, buta huruf. Tiba-tiba ngaji sama aku tak tebas itu. Enggak, nabimu bisa baca. Sesuatu yang itu sudah sekian tahun tersimpan dalam memorinya, tiba-tiba aku hajar dalam kajian yang sekitar 2 jaman. Ya sulit. Akhirnya daripada aku habis waktu sementara peserta lain itu menunggu kajianku, ya. Kalau aku hanya menjelaskan melayani satu anak ini aja, satu peserta ini aja, itu kan dai-dai muda pada waktu itu yang kita berikan pembekalan ya. Habis waktu, maka aku bilang begini aja. Oke deh. Kita biarkan saja ini menjadi sebuah pencarian di antara kita. Aku bilang Nabi itu tidak buta huruf dan kamu bilang Nabi itu buta huruf, ya kan? Ya Gus, dia bilang. Berarti di sini kita tidak ketemu kan? Ya Gus. Oke, sekarang kita ketemu saja. Caranya ketemu kembalikan saja ke Al-Quran. Bahwa kita akan sama-sama setuju kalau Nabi kita itu ummi, gitu saja. Akhirnya aku bypass begitu. Ya, masalah umi menurutmu beda, umi menurutku beda itu sudah urusan lain wis. Tapi kan ketika kita kembalikan ke Al-Qur'an bahwa Nabi itu umi, kamu terima kan? Terima Gus, ya sudah, gitu aja. Akhirnya aku melanjutkan kajian. Karena kalau aku melayani yang satu ini habis waktuku, yang lain juga menunggu. Akhirnya aku lanjutkan kajian dan sampai selesai gitu. Ya. Jadi begitu sulitnya, jadi natural.
Siapapun yang telah menerima dogma sekian lama, ketika dogma itu digugat, dia mesti akan memberikan penolakan. Kecuali orang-orang yang memang berpikir rasionalis. Kok rasionalis itu tidak perlu lama, secara logik dia bisa dijelaskan bahwa dia bilang A, maka meskipun sudah sekian lama dia bilang B, itu langsung nggak perlu waktu lama. Oh ya, A. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dalam satu aktivitas dakwah ya, ketika aku itu bersama teman-teman Arimatea, ada kunjungan dakwah ke daerah Barong-Bulo itu ya, yang aku pernah cerita juga kan, itu dari kota Makassar naik itu Barong itu ternyata sama ya. Barong itu rumpun ternyata. Bulo itu bambu, jadi rumpun bambu itu Barong-Bulo. Aku di sana sempat kaget. Padahal nggak pernah janjian sama orang Jawa. Orang Jawa bilang barongan. Barongan itu adalah rumpun bambu yang itu mengelompok merumput tanaman bambu, itu namanya barongan. Ya bisa barong juga, tapi menjadi barongan. Nah, orang saudara-saudara kita di Makassar sana juga menyebutnya barong, barong bulo, ya rumpun bambu. Kalau di Jawa orang cukup mengatakan barongan itu sudah tahu, berarti itu nggak perlu disertakan bambunya. Yang namanya barongan itu mesti bambu yang menggerombol tumbuhnya ya, seperti mana kita tahu itu namanya barongan. Jadi sama ya. Itulah bahwa bahasa itu bersumber dari yang satu awal mulanya. Kemarin aku mau bahas tentang Adam Smith, tapi belum jadi juga. Kapan-kapan kita mungkin bahas Adam Smith ya. Karena Adam Smith itu hanya dipotret sebagai pakar ekonom saja, bahkan orang tidak tahu kalau dia juga pernah meriset tentang bahasa ya. Tapi itu lain waktu. Ketika aku ngisi kajian di Barong-Bulo itu kebetulan itu ada sesepuhnya itu di masjid itu karyawan Depak gitu ya. Dan itu sempat terkaget-kaget. Teman-temanku sendiri sempat terkaget, loh kok begini nih, bisa-bisa kacau nih, bisa-bisa bubar gitu. Begitu juga ketika aku ngisi kajian di salah satu pondok. Pondoknya lumayan besar kalau kita berangkat dari kota Makassar menuju Bandara Sultan Hasanuddin ya, Makassar itu ya. Itu di sebelah sisi kanan tuh sebelum masuk jalan yang besar seperti jalan tol itu kan ada pondok itu, namanya lupa aku. Aku juga pernah ngisi kajian ke sana dan menjelaskan tentang ini, dan terkaget-kaget juga semua ya. Terkaget-kaget juga semuanya. Ya itulah metodologi untuk bagaimana menjelaskan kepada kalian sejelas-jelasnya, itu harus di brainwash memang ya. Jadi kita baca Al-Qur'an kan begini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Zalika kitabula roiba fi hudalil muttaqin ya. Kalau terjemahan Depak begini, kitab maksudnya Al-Qur'an ini ya. Aku tidak bahas zalikanya ya. Itu ya oke lah, biar begitu. Seharusnya itu, karena kalau ini itu hada ya. Hada kitab, nah, baru kitab ini ya. Tapi ini seharusnya tunduk terhadap teks. Harusnya zalika itu kitab itu ya. Tolong ini jangan komentari ya. Tak hajar nanti siapapun yang komentari. Aku tidak perlu masukan-masukan yang begini begitu enggak aku terima, aku tolak. Ya. Tekstual aja, zalika itu. Kalau hada itu ini. Jadi jangan coba-coba mencari pembenaran yang pada dasarnya tidak benar. Aku tidak suka yang begitu. Taat terhadap Alkitab. Tekstualnya zalika yang diterjemahkan itu, bukan ini gitu. Ya. Biasanya ada yang coba membela yang berapologi begini tuh begini begitu, nggak laku. Gak usah kamu sampaikan di sini, malas aku. Ya. Jadi sekali lagi aku bilang, kita tidak permasalahkan zalikanya, ya sudahlah seperti ini ya, karena bukan itu yang menjadi inti dari diskusi kita ya. Jadi kalau Depak kan kitab ini, seharusnya zalika kitab itu, ya itu kita abaikan saja lah ya.
Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itu depak. Kan ini terjemahnya menjadi pertanyaan juga ya. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi setelah mereka bertakwa dulu baru Al-Quran menjadi petunjuk. Kan gitu. Kalau kita ikuti apa adanya begitu loh ya. Kan teksnya begitu, terjemahan depak, kamu juga bisa baca sendiri. Nah, makanya kalau aku tidak begitu menerjemahkannya. Tapi ya oke lah, seperti ini terserah saja. Ya. Kalau memang maunya seperti itu kalian ya. Kalau aku memberikan penawaran begini sebagai alternatif. Kitab ya itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka untuk menjadi takwa. Jadi mereka itu supaya takwa itu menggunakan petunjuk. Petunjuknya apa? Ya Al-Quran ini. Gitu loh. Jadi harus ada ilmu dulu. Al-Quran itu kan ilmu Allah. Harus ilmu dulu masuk, baru dengan ilmu itu mereka bertakwa. Bukan bertakwa dulu baru mereka berilmu dengan Al-Quran, kan jadi kebolak-kebalik gitu. Ya. Tapi ya oke lah, terserah. Kamu mau ikut yang mana terserah aja. Kalau aku menawarkan seperti itu. Jadi tidak ada kompromi, ya adanya seperti itu, aku sampaikan seperti itu. Ya. Oke. Ayat ini aku bacakan dan aku tanya, kalian percaya bahwa tidak ada keraguan di dalam kitab ini? Dan topiknya memang di sana yang mau kita diskusikan ya, bukan masalah bertakwanya atau bukan tentang masalah zalika dan hadanya, tidak. Tapi tidak ada keraguannya itu ya. La raiba fihi hudalil mutakin. Kita yang mau kita bidik tidak ada keraguannya itu. Ambil ya Al-Quran. Oke. Ini kan Al-Quran ini ya. Ini aku harus hati-hati menjelaskan. Makanya kalau lihat kajianku jangan terpotong. Kalau terpotong maksud gitu memperkuat imanmu, tapi bisa-bisa justru kamu jadi kafir nanti. Ya. Harus selesai. Ini kan Alkitab nih, ya, Al-Qur'an, ya. Ini kitabnya ngomong di Quran surat Al-Baqarah ayat kedua bahwa tidak ada keraguan padanya. Jadi tidak ada keraguan padanya. Pertanyaanku seperti yang aku tanyakan di dua tempat di Sulawesi Sulawesi Selatan, di Makassar yang aku bilang tadi, ya, di Barongbulo dan di Pondok Pesantren yang kalau kita mau menuju bandara sebelah kanan kalau dari kota Makassar itu ada pondok besar. Aku tanya, kalian percaya bahwa di dalam ini tidak ada keraguannya? Mereka semua menjawab percaya. Loh, bagaimana kalian percaya? Orang kalian belum tahu kok. Coba. Karena kerangka berpikir rasional itu harus berlandaskan pada pondasi pengetahuan dulu. Ya, baru nanti dengan pengetahuan itu dia menentukan untuk dia percaya, ya, menerima atau tidak percaya, menolak. Artinya menerima dan menolak itu harus berdasarkan basic pengetahuan dulu. Dan itu sudah kita diskusikan lama itu videonya, ya. Sudah kita diskusikan dulu, ya. Nanti jadinya kan sami'na itu menjadi atokna atau asoina, tapi sami'na dulu. Kita kan orang-orang yang beriman itu setelah sami'na kita atokna. Tapi mereka yang menolak itu, ahli-ahli kitab itu kalau kita baca itu di Al-Quran, mereka ya sami'na loh, tapi asoina. Beda kan? Jadi lumayan juga lah ahli kitab itu ya. Kerangka berpikirnya tetap rasional, artinya menerima dan menolak itu harus dibangun dengan pengetahuan dulu. Yang repotnya itu dia tahu kagak sudah menerima, atau dia tahu aja kagak sudah menolak. Jadi seperti combro, nyampur ke sana, nyampur ke sini, nyampur ke situ. Padahal nggak tahu urusannya. Kalau misalkan dia tempat nyampurnya itu benar, ya alhamdulillah benar lah. Kalau salah, itu pikiran-pikiran yang tidak rasionalis. Kalau geruduk ke sana, geruduk ke sini,
tapi tidak tahu yang digeruduk itu benar atau salah. Itu tidak rasionalis. Jadi rasionalitas kita itu harus disusun berdasarkan pengetahuan, tahu dulu baru menentukan sikap. Ya. Dan kita sebagai orang beriman sami'na atokna. Tetapi para ahli kitab itu kalau kita baca di Al-Qur'an itu ada yang sami'na asoina. Artinya apa? Kita sudah berikan penjelasan dan mereka tahu bahwa itu benar. Itu pun belum tentu mereka mau menerima. Belum tentu. Ya. Karena memang motivasinya, triggernya itu yang untuk membantah doang. Makanya kan aku bilang kalau aku tidak menjawab itu bukan berarti aku tidak bisa jawab. Kadang-kadang malas gitu loh. Karena ujung ceritanya sudah kebaca. Ya. Bahwa dia memang ujungnya mau menyerang, dan nanti kalau diteruskan tuh menyerang pribadi dan begitu kan, seseorang yang secara akademis tidak punya bekal ya itu nanti yang diserang pribadi ya, pasti begitu kan. Aku kan di kampus sering diskusi ya, meskipun cuman S1 tapi kan teman-temanku banyak ya, ada yang doktor, ada yang macam-macam lah ya. Di situ kita diskusi, artinya ini juga sebagai masukan kalian bahwa selama kita mau belajar itu ilmu itu bisa kok kita pelajari. Kita mau ilmunya dokter ya kita berteman dengan dokter. Itu logika sederhana saja. Ya tapi memang kita secara legalitas tidak punya kan apa namanya ijazah ya S1 atau S2 atau S3. Kita ijazahnya cuma S1 aja. Tapi secara ilmu kan tidak. Ya memang sih di negara kita ini legalitasnya itu dihitung dengan selembar kertas yang nama ijazah. Meskipun pintermu sundul langit kalau kata orang Jawa bilang, tapi kamu tidak punya legalitas ijazah bahwa kamu dokter ya nggak diakui gitu ya. Oke, jadi begitu dalam kerangka berpikir akademis itu kita bisa lihat ketika dia sudah menyerang pribadi itu berarti cemen, berarti tidak kelas, tidak level duduk dalam sebuah diskusi ilmiah. Kan udah kalau di kampus-kampus itu ya kita duduk diskusi ilmiah itu kita ndak ketemu pun kita tetap saling menghormat dan tetap saling senyum, saling sapa, tetap bersahabat. Nggak ada menyerang-nyerang dan orang malu karena nanti dia akan dibilang you nggak level gitu, malu. Jadi kalau ndak terima disampaikan secara ya secara baik argumentasinya apa, kalau menerima apa gitu aja ya. Makanya aku juga minta teman-temanku yang Islam ini berlakulah secara akademis ya. Belajar dan belajar supaya kamu menjadi excellent, beda dengan yang lain, tidak asal jeplak saja kalau orang Jawa bilang. Ya. Asal ngomong, asal mangap gitu. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gerah itu setelah memberikan kode setengah jam, berarti ini tidak bisa satu seri ya, kelanjutannya mungkin besok ya, tapi ini aku lanjutkan dulu ya. Setelah itu kan aku tanyakan, bagaimana Anda tidak ragu bahwa Al-Quran mengatakan ini adalah tidak ada keraguan padanya, terus kamu tiba-tiba nggak ragu, tiba-tiba kamu percaya memang tidak ada keraguan di sini. Bagaimana kamu bisa begitu? Aku tanya begitu mustamiknya. Termasuk ada yang karyawan Depak bingung juga, dia bilang, berarti Anda kan tidak rasional. Anda hanya dikasih tahu bahwa sama Alkitab Al-Quran ini ya, ini tidak ada keraguan padanya dan kamu langsung aja percaya. Itu tidak rasional namanya. Itu tidak membangun kerangka berpikir secara akademik yang handal. Ya. Wah, ketika aku nyampaikan itu Mustamik kaget semua, loh kok begini, teman-temanku di belakang tuh loh kaget, loh kok liberal begini. Aku tahu semua pada kaget gitu. Terus di sampingku ini ada yang protes menggerutu gitu ya. Terus dianukan ada, karena waktu aku di sana itu sama panitia kan walaupun tidak memiliki tapi menikmati ya, alhamdulillah. Siapa tahu satu waktu memiliki ya. Itu aku selalu diantar oleh supir, disiapkan supir dengan
mobil terbaru, keluaran terbaru, mereknya tentu aku nggak ngomong karena aku bukan bintang iklan ya. Jadi ada supir, ada mobil ya. Yang jelas dia mobil kota ya, city car ya. Jadi eh, aku selalu diantar jemput oleh supir. Dan supir itu kan kemana aku ngisi kajian dia mesti ikut. Akhirnya dia tahu ketika ada yang menggerutu itu, dia bilang dengan dialek Makassarnya yang asik gini. Dengar dulu gitu. Akhirnya terdiam. Jadi aku ngisi kajian di sini kan ada juga mustami kan karena orang banyak. Terus ketika aku bilang, bagaimana Anda tiba-tiba ketika Al-Quran mengatakan tidak ada keraguannya dan Anda secara otomatis percaya bahwa tidak ada keraguan. Sedangkan Anda belum mencari tahu tentang apa yang ada di dalam ini. Itu namanya tidak rasionalis. Kalau aku dibilang tidak ada keraguan, oh aku ragu. Aku ragu ini. Nah, ini tolong tuh nanti pasang anunya. Timer ya. Ini nanti kalau dipotong sama anjing-anjing itu bahaya juga ini. Kalau aku enggak, ya, kitab Al-Qur'an ini ya, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, publik Islam biasanya langsung percaya. Lah artinya tidak ragu. Lah kalau aku mengembangkan rasionalitas itu, ya aku harus ragu dong. Kenapa dong belum tahu kok tiba-tiba percaya saja dengan informasi seperti itu? Harus ragu. Dan Al-Qur'an ini subhanallah salah satu, bukan salah satu ya, satu-satunya. Karena kalau aku pakai narasi salah satu berarti ada yang lain. Ini satu-satunya kitab yang minta untuk diuji. Artinya dia mempersilahkan untuk diuji kalau kamu meragukannya. Kan gentleman banget ini kitab. Jadi kalau ada orang mau menguji selama dia memperlakukannya secara baik, tidak untuk tujuan apa namanya penghinaan, ya tidak ada masalah kok. Menurutku aku enjoy saja kalau ada orang misalkan meriset secara akademis, saya meragukan Al-Quran, maka saya melakukan riset seperti ini. Ya monggo, saya itu bagus. Dan kita tidak perlu melarang karena Al-Quran sendiri meminta dirinya bagi yang tidak percaya, bagi yang ragu untuk membuktikan keraguannya itu. Ya. Nah, setelah aku ngomong itu kan di sini pada protes. Terus ada yang menggerutu. Terus sama supir yang selalu mengantar aku itu, ya, dia bilang, dengar dulu. Akhirnya terdiam. Ya, akhirnya terdiam. Lalu aku bilang, kalau aku ragu, aku tidak mau didogma seperti itu bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Aku bilang, enggak kalau aku ragu. Ya, tapi masalahnya, ya, kalau kamu membaca Al-Quran itu, kalau kamu ragu, kamu harus cari jawaban untuk keraguanmu itu. Jangan kamu ragu terus kamu tinggalkan. Karena Al-Quran ini kan style bahasanya itu dialogis dia. Dia dialogis. Makanya aku bilang kan, Al-Quran itu bahasa dialog, bukan bahasa lagu. Maka ketika kamu ragu, ketika aku ragu, aku tidak berhenti di ayat yang ke berapa? Kedua tadi itu. Aku harus selesaikan keraguanku itu, aku baca terus. Baru ketemu di ayat yang ke 23. Nanti 24 sampai berapa ini? 23, 24 sampai yang, iya. Dari 23 dan 24. Ya. Dari 23 dan 24. Berarti begini kerangka berpikirnya, ya. Quran surat Al-Baqarah, ya. Surat 2, ya. Ayat yang kedua, ya. Di sini dikatakan tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Nah, kalau orang langsung percaya saja, maka itu namanya dogmatis, dia tidak rasionalis. Kan aku mengusung Islam rasional, ya. Nah, kalau aku dibilang tidak ada keraguan, ya aku ragu. Tapi ingat, Al-Quran itu bahasa dialogis. Kalau kamu ragu, selesaikan keraguanmu itu, cari jawabannya. Jangan di sini terus kamu tidak baca terusnya, kamu tinggalkan, ya kamu goblok namanya. Itu loh ya. Maka nanti kalau kita baca, kita akan ketemu, ya, di sini Quran surat Al-Baqarah, surat yang sama, ya, surat 2 di ayat 23 plus 24.
Ya, disinilah ada tantangannya. Ya, oke. Ada casnya habis. Sebentar ya, ini cas itu Tepsi ya, Tepsi. Yang coba ambil di dalam, ya. Lihat dulu ya. Kerangka berpikir yang aku bangun. Kita baca di surat yang ke-23 ya, surat yang 23. Kita baca. Karena aku ragu nih gitu. Aku minta juga kalian ragu. Harus ragu, orang berpikir rasional kok. Tapi kalau ragu itu terus gimana? Ayo dicari jawaban keraguannya. Mati lampunya. Sebentar. Ya. Oke. Yang 23 aku bacakan ya. Dan jika kamu meragukan, maksudnya Al-Quran ini yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, apa tantangannya? Maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Harus dibaca sampai ke situ. Kan aku bilang nih, tidak ada keraguan di dalamnya. Oh nggak bisa, aku ragu. Nah, Al-Quran mengatakan, lah kalau kamu ragu, gitu loh, ya kan? Kan ini jika maka kan? Nah kembali kan jika maka. Ciri-ciri kalimat dialog, bahasa dialog itu mesti jika maka. Itu salah satu cirinya ya. Lihat ini. Dan jika kamu, kan aku ragu nih, ya aku ulangi supaya kerangka berpikirmu jelas. Al-Quran mengatakan dirinya bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, aku ragu ini. Oh, enggak bisa begitu, aku tetap ragu. Kok enak aja langsung ngomong, langsung percaya. Itu dogma. Rasionalis tidak bisa begitu, ya. Nah, ketika itu maka kita tidak boleh berhenti, langsung baca di surat berikutnya, nanti ketemu di surat 2 di ayat yang 23. Aku kan ragu ini, maka aku melanjutkan. Dan jika kamu ragu, maka ayat ini ayat bagi mereka yang meragukan Al-Quran gitu loh. Ya, dan jika kamu meragukan Al-Quran ini yang kami turunkan kepada hamba kami Kanjeng Nabi Muhammad ini, tadi kan jikanya, lihat makanya, ya nggak bisa sepotong nih dipahami. Maka, buatlah satu surah semisal dengannya, maksudnya semisal ini, dan tidak cukup di situ, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Begitu. Jadi kalau kamu ragu, ya sudah. Artinya Al-Quran tidak melarang untuk diragukan. Silakan saja ragukan, tapi jawab tantangan itu. Dan jika kamu ragu terhadap Al-Quran ini yang kami turun kepada hamba kami, Kanjeng Nabi Muhammad, ya, maka buat satu surah saja semisal Al-Quran ini. Dan itu pun masih di pur ya. Bahasanya di pur itu dikasih kelonggaran lain. Ajak orang-orang yang apa? Yang sekira dapatnya menolong kamu untuk bikin surah itu. Aja orang-orang lain ya. Di sini diksinya, narasinya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Itu. Ya. Paham ya? Aku ragu. Nah, kalau kamu ragu, coba bikin satu surah saja. Kalau kamu nggak mampu, ajak penolong-penolongmu selain Allah. Nah. Ya. Dan ternyata aku nggak mampu, gitu loh. Aku nggak mampu bikin satu surah saja, aku nggak mampu. Dan ketika aku ajak orang-orang juga, misalkan ada berapa orang itu sudah pasti tidak mampu. Tidak mampu. Bagaimana? Aku bilang, ini mulainya gimana ya? Supaya bisa terangkai menjadi satu surat. Dimulai dengan narasi seperti apa dan problematikanya apa. Kan Al-Quran ini memecahkan kebutuhan-kebutuhan sosial. Karena dia menjadi panduan kehidupan. Jangankan aku mau merangkai narasinya, mau berpikir tentang gimana ya, apa yang mau dipecahkan masa terus pemecahannya bagaimana. Itu tidak mampu aku. Ya, maka itu lihat di surat 24-nya. Tadi kan 23.
Jika kamu tidak mampu membuatnya, ya, dan Al-Quran sudah, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan nar yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jelas. Dan aku tidak mampu, maka dikatakan jika, ya, kamu tidak mampu membuatnya dan kamu pasti tidak mampu, diingatkan kembali, jika maka takutlah kamu akan nar yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dari situ aku bersujud syukur, hamba tidak mampu ya Allah, maka aku menerima ini menjadi sebuah kebenaran. Paham? Paham sampai sini? Ya. Semoga kalian paham lah ya, atau diulang-ulang lagi videonya. Ya. Jadi sebetulnya kalau ada orang meragukan Al-Quran, Al-Quran kan tidak melarang untuk diragukan. Iya, jawab aja itu tantangannya. Bikin saja satu surah dan ajak konco-koncomu siapa, bisa enggak? Gitu loh. Nah, nanti itu bisa kita lihat dia bisa enggak gitu. Jadi enggak usah lah komentar yang begini, begitu, begini, begitu. Orang panduannya sudah ada kok. Nah, setelah itu aku jelaskan semua baru paham. Mustahil yang tadinya spot jantung, ya, ada yang depan dan belakang, ini buahnya, akhirnya paham. Jadi begitu kerangka berpikirnya. Dan kita tidak akan pernah mampu, karena kita tidak akan pernah mampu membuat satu surah saja, meskipun mengajak konco-konco kita. Dan Al-Quran pastikan tidak akan pernah mampu, ya. Itu artinya kita tidak berhasil, tidak bisa memenuhi tantangan Al-Quran. Sudah diperingatkan, maka kamu ya kamu harus menerima. Karena apa? Ingat, nar yang bahan bakarnya itu dari batu, ya dari manusia, ya, dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ingat, ya. Maka setelah itu aku sujud syukur dan aku bilang, aku tidak mampu, maka aku menerima ayat ini, bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, itu dulu untuk seri pertama ya. Seri pertama. Oh ya, aku tulisan supaya nggak lupa. Seri pertama ini, ya. Nanti bisa kita lanjutkan seri kedua. Nanti kalau aku lanjutkan panjang lagi ini. Kita belum masuk. Ini masih nih introduction ini. Belum masuk ke alifnya dan uminya itu ya. Oke, itu dulu, dan ini sudah jelang maghrib sebentar lagi ya. Kita segera siapkan diri untuk sholat maghrib berjamaah. Itu dulu, aku doakan semoga kalian semua selalu dalam ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti kita lanjutkan di seri kedua. Alhamdulillahirabbil alamin.